Halo guys, welcome back with me in Motovlog. Selamat pagi semua, selamat pagi. Ini habis hujan, jadi jalanannya basah. Makanya gue malas mandiin si Zebe. Pagi hujan terus, sore hujan terus. Ya, gimana lagi ya kan? Di daerah dataran tinggi yang curah hujannya sangat besar sekali. Oh ya, kali ini beberapa hari, 2 atau 3 hari yang lewat, motor gue tepat berumur 1 tahun pemakaian bagi gue. Dan apa aja sih yang gue rasakan terhadap motor ini selama 1 tahun pemakaian gue? Ada beberapa hal. Enaknya suka dan duka penggunaan ini gue gabung aja ya. Soalnya nanti kalau terstruktur sukanya dulu gue pilih atau apanya dukanya dulu gue pilih, nanti gue banyak diemnya, banyak mikirnya. Soalnya harus nyusun-nyusun kan. Nah, gue bahas tentang mesinnya dulu. Oke, mesinnya ini kalau menurut gue sangat membantu ya. Dan juga gue suka juga buat speeding total banget. Kalau untuk speeding mending gue ambil yang OCB, ya kan? Secara gitu, OCB tarikan menengah ke atasnya itu ibaratkan limiternya jauh banget. Dan karakter mesin ini sangat membantu gue di daerah seperti ini karena harus menggunakan tenaga dari putaran bawah, tengah maupun atas. Jadi mesinnya sangat membantu. Efek mapping near square mesinnya ini, terus konsumsi BBM-nya sangat irit banget kalau menurut gue untuk kelas 150 cc. Udah gue tes, kalian nanti bisa lihat video gue di pojok. Kalian nanti ada video yang bakal disarankan. Nah, di sana gue melakukan pengetesan. Jadi gue dapat konsumsi BBM sekitar 48 km per liter lebihan lah. Jadi motor ini hemat banget kalau menurut gue di kelas 150 cc. Terus lampu headlampnya antara suka dan gak suka sih. Anjir, ini apa nih kalau lipat mata gue. Oke, lanjut. Kalau dari segi headlampnya, lampunya ini kan LED. Jadi antara suka dan gak suka sih sebenarnya. Pertama, motor ini waktu gue beli ini lampunya terlalu naik ke atas, jadi dari lawan terlihat hilau kayak kita pakai lampu jauh gitu. Terus untuk penyetingannya itu kita harus mengerti juga di saat seandainya kita ada boncengers, kita harus melakukan penyetingan lampu itu harus pas-pas banget. Takutnya otomatis tuh kalau kita pakai boncenger, otomatis si motor bakal ngedongak gitu, ngedongak ke atas gitu. Kemudian lampunya ini kalau dipakai misalkan jalan di keadaan basah gini, ya boleh dibilang nggak terlalu kelihatan sih jalannya, boleh dibilang buta. Kita dibikin buta sama lampu ini. Tapi itu terjadi kalau di dalam kota atau berselisih dengan lawan kendaraan lainnya. Tapi kalau keadaan suasana lagi malam nih, asalkan jalanan nggak basah aja, gue suka nih lampu. Lampunya lumayan lebar dan nggak terlalu fokus. Jadi maksud gue nggak terlalu fokus itu bukan cahayanya menyebar gitu ya. Lampunya fokus, cuman untuk jangkauan jalan yang didapat sama nih motor sangat luas sih, lumayan luas, bukan sangat luas. Terus apa lagi ya? Dari segi pengeremannya ini adalah pengereman ciri khas Honda. Kalau kita nggak terbiasa dengan ini motor, kita bakal nggak percaya dengan kondisi remnya gitu. Remnya itu smooth banget, bukan nggak sepakem punya Yamaha ya. Cuman smooth. Ngeremnya itu smooth tapi pasti. Beda dengan Yamaha pakem tapi pasti. Jadi ini bikin kita ragu buat yang biasa pakai Yamaha bakal rada-rada takut juga sih.
kata orang yang biasa dengan motor itu ciri khasnya Honda kalau pengereman kayak gini. Aduh. Terus dari segi shock ya, dari segi shock breaker ya, peredam kejut depan belakang. Kalau depan itu medium sih kalau kata gue, cuman dia shocknya ini bisa seperti apa ya, bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Jadi kalau seandainya di kecepatan berapa gitu ya, goncangannya nggak bakal terasa. Cuman kalau kita pelan gitu ya rada hard sih. Kemudian shock breaker belakang, peredam kejut belakang yang menggunakan Prolink. Kalau menurut gue ini sangat mantap. Reboundnya itu nggak cepat, jadi ya yang suka cornering enak banget nih pakai motor. Terus tapi sayang ya, bagian belakangnya kita nggak bisa setel ulang gitu, jadi udah standar gitu, jadi nggak bisa diatur kekerasannya, kelembutannya, reboundnya. Terus sasisnya menurut gue lebih baik daripada Old CB kemarin, tapi menggunakan sasis yang sama plek banget, kecuali yang pakai yang pakai aluminium gitu untuk peredam getaran mesin dan buat motor nggak terlalu liar gitu ya. Gue akuin sasisnya bekerja dengan baik. Oh ya, gue sampai lupa satu, pengereman belakangnya ini apa ya, jadi kalau seandainya kita ngerem mendadak itu umumnya bakal apa ya, roda belakang terkunci. Tapi akhir-akhir ini gue udah latihan beberapa cara ngerem ala ABS gitu, cara manual. Kapan-kapan lah gue bikin videonya gimana sih cara melakukan pengereman ala ABS gitu. Pada motor ini ada, boleh dibilang agak banyak getaran gitu. Misalkan kalau kita lewat jalan yang kurang rata, di bagian sini agak di bagian depan headlampnya itu agak bunyi gitu. Walaupun gue udah copot visor ini, tetap dia bakal bunyi. Terus apalagi ya, oh ya, di RPM sekitar 4 sampai 6 ribuan gitu, rumah kunci kontak ini bakal getar banget. Gue nggak tahu entah kenapa. Terus di RPM 8.000 ke atas, apalagi kalau kita lagi high RPM sama high speed gitu, speeding gitu kalau kata-kata anak-anak Jakarta. Ya, tangkinya getar banget sampai menggetarkan biji lu digetir nama nih tangkinya. Gila gimana gitu anjay. Ya sesuai gue bilang, motor ini di segala lini memiliki tarikan yang ngisi terus, bertenaga terus. Tapi ada satu hal yang agak gue bikin aneh, ini juga gue alamin saat ngetes CB 150R yang lama dan juga CBR 150R punyanya Om K. Jadi gini, misalnya kita tanggul nih, nah, pas di saat ini tuh, nah ada sesuatu hal gitu yang ibaratkan kayak ini motor mau mati. Itu sih agak aneh. Udah banyak juga sih blogger atau di media yang bilang kayak gitu. Dan motor ini paling jauh gue bawa sampai Pekanbaru. Waktu itu umurnya masih 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan. Habis servis pertama loh. Gue servis pertama di kilometer berapa nih waktu itu, pada saat umur nih motor 1 bulan pakai. Aduh, ngapain nih motor. Jadi waktu awal-awal gue make 1 sampai berapa bulan itu, oh my god, ya 1 sampai 3 bulan lah kalau nggak salah gue. Anjir, pegel banget bawa nih motor, sumpah. Ini bagian bahu sama lengan atas gue itu, oh my god, pegel banget, kayak bawa motor yang nunduk gitu. Dan sekarang udah enggak.
Kenapa gitu? Karena ini kan motor ya, benda mati. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan motor kita itu. Ya setidaknya kita apa ya, untuk penyesuaiannya itu ya harus dilakukan beberapa lama juga sih. Kadang ada beberapa orang yang bisa adaptasi dengan motor itu cuman beberapa hari, bahkan beberapa jam. Kalau sedangkan gue sih untuk adaptasi dengan motor itu boleh dibilang lumayan lama banget, apalagi kalau dibuat pakai sehari-hari gitu. Dan mungkin sekian aja vlog dari gue guys, dan makasih, kunjungi juga video gue yang lainnya, mana tahu bisa membantu kalian. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya supaya dapat update terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di sini nih. Nah, oke guys, gue harap kalian enjoy dengan video gue. Dan gue Numotovlog, see you and bye-bye.